Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhayati M dengan NIM 921419130 dari kelas F jurusan akuntansi semester 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas UTS mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Langsung saja untuk soal yang pertama. Soal pertama, PT Adinda mempunyai pinjaman sebesar 5M dari Bank Merdeka. Pinjaman diperoleh tanggal 1 Januari 2011. Tingkat bunga 8% dengan jangka waktu 3 tahun. Perusahaan menanggung biaya sebesar 200 juta atas pinjaman tersebut. Yang diminta, yang pertama, buatlah tabel amortisasi saat pinjaman. Yang kedua, buatlah jurnal transaksi saat pinjaman. Yang ketiga, buatlah jurnal beban aktual di setiap akhir periode 31 Desember. Yang keempat, buatlah jurnal pembayaran utang. Yang kelima, buatlah saat pelunasan. Baik, untuk langkah pertama yaitu membuat tabel amortisasi pinjaman bank. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel amortisasi pinjaman bank yang terdiri dari periode, bunga yang dibayarkan, amortisasi diskonto utang jangka panjang, beban bunga atau bunga efektif, diskonto utang, dan nilai buku utang jangka panjang. Nah, di sini diketahui untuk pinjaman sebesar 5M, bunga pinjaman sebesar 8% per tahun, biaya yang dikeluarkan sebesar 200 juta, jangka waktu dalam waktu 3 tahun. Nah, di sini perusahaan mencatat dengan metode dasar karena tidak langsung membuatkan biaya ini, jadi untuk akunnya yaitu diskonto. Nah, untuk periode saya menggunakan 36 periode. Kenapa 36 periode? Karena dijelaskan tadi dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi 3 tahun dikalikan 12 bulan artinya 36 periode. Baik, selanjutnya mencari informasi peminjam. Nah, biasanya apabila kita meminjam uang, pasti kita ingin mengetahui informasi dari pinjaman kita, baik pokok yang harus dibayarkan setiap bulan maupun bunganya. Nah, untuk mencari pokok yang harus dibayarkan, jadi untuk rumusnya yaitu 5M dibagi 36 periode. Hasilnya adalah ini. Dan untuk bunga per tahun, rumusnya yaitu bunga pinjaman dikalikan pinjaman sebesar 5M adalah 400 juta. Nah, untuk bunga yang harus dibayarkan per bulan yaitu bunga per tahun dibagi 12 bulan. Hasilnya adalah ini, 33. Dan untuk total pokok tambah bunga yaitu bunga yang harus dibayarkan setiap bulan ditambah bunga per tahun. Bunga per tahun. Jadi kita ini. Selanjutnya mencari nilai buku. Untuk mencari nilai buku utang yaitu pinjaman 5M dikurangi biaya yang dikeluarkan yaitu 200 juta. Dan untuk mencari bunga real yang dibayar yaitu bunga per tahun dikalikan jangka waktu 3 tahun. Dan untuk mencari bunga real yaitu rumusnya bunga real yang harus dibayar
ditambah biaya yang dikeluarkan. Dan untuk mencari suku bunga efektif, yaitu bunga real dibahagi nilai buku dari utang. Hasilnya adalah 0,291666. Nah, untuk hasil yang kita dapatkan tadi, kita masukkan ke dalam tabel amortisasi pinjaman bank yang kita buat tadi. Dan untuk bunga yang dibayarkan, kita ambil dari bunga yang harus dibayarkan. Bunga yang harus dibayarkan. Kita kunci. Dijumlahkan dulu ya, untuk bisa tahu total dari bunga yang dibayarkan. Dikalikan 36. Catatnya 1,2. Nah, selanjutnya untuk amortisasi diskonto utang jangka panjang, kita mencari diskontonya menggunakan metode garis lurus. Kenapa dengan metode garis lurus? Karena pinjaman tersebut langsung dikenakan bunga di depan, yaitu 200 juta. Jadi untuk mencari amortisasi diskonto utang jangka panjang menggunakan cara biaya yang dikeluarkan dibagi 36. Kita kunci, kita jumlahkan lagi ya untuk amortisasi diskonto. Jumlah kali 36 adalah 200 juta. Nah, untuk beban bunga atau bunga efektif juga menggunakan garis lurus, karena tadi amortisasi diskonto utang jangka panjang juga menggunakan metode garis lurus, maka beban bunga atau bunga efektif juga menggunakan metode garis lurus. Jadi beban bunga dihitung dengan cara bunga efektif dikalikan bunga efektif dikalikan uang yang diterima dibagi 36 periode. Kita kunci ya. Lalu kita untuk beban bunga juga kita hitung totalnya. Kali 36 1,4. Nah, untuk diskonto utang kita ambil dari biaya yang dikeluarkan. Lalu untuk diskonto utang pada periode 1, diskonto utang 200 juta dikurangi amortisasi diskonto utang jangka panjang. Lalu kita drag dengan 0. Dan untuk nilai buku utang jangka panjang diambil dari uang yang diterima, yaitu 4,8.
Lalu untuk nilai buku utang jangka panjang pada periode 1 ditambah dengan amortisasi diskonto utang jangka panjang. Kita break ya. Jadi kita bisa lihat untuk cash flow-nya 5 miliar dan untuk pinjamannya juga 5 miliar. Dan untuk beban bunga efektif itu hasilnya 1,4 dan bunga realnya juga 1,4. Jadi cocok ya untuk hasil dengan tabel diskontonya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mencari jumlah transaksi saat peminjaman. Karena kita meminjam uang, maka kita mendapatkan uang. Jadi, kas kita catat sesuai dengan yang kita terima, yaitu 4,8. Dan untuk utangnya berdasarkan kontrak 5M, selanjutnya untuk selisih dari kas dan utang bank jangka panjang adalah diskonto atas utang bank jangka panjang. Jadi utang bank jangka panjang dikurangi kas, hasilnya adalah 200 juta. Nah, selanjutnya di bagian ketiga yaitu menjurnal beban aktuar di setiap akhir periode 31 Desember. Aktuar yaitu mengaktuarkan atau pengakuan, berarti kita mengakui mempunyai beban yang harus kita bayar pada 31 Desember karena perusahaan itu akan membayar pada tanggal 1 Januari. Nah, 31 Desember di sini kita akui untuk membayar 1 Januari tahun 2012 ini. Jadi, untuk beban bunga diambil dari beban bunga efektif. Dan untuk utang usaha diambil dari bunga yang dibayarkan. Dan untuk amortisasi diskonto utang bank jangka panjang merupakan selisih dari beban bunga dan utang usaha. Jadi untuk aktuar pada tanggal 31 Desember jurnalnya adalah sebagai berikutnya. Nah, selanjutnya di bagian keempat yaitu menjurnal pembayaran utang. Nah, kita kan bayar, ini nih yang kita bayar, yaitu utang bunga. Jadi untuk utang bunga adalah utang usaha. Dan untuk utang pokok bank jangka panjang diambil dari pokok yang harus dibayar. Dan untuk kasnya yaitu jumlah dari utang bunga dan utang pokok bank jangka panjang.
Jadi untuk jurnal pembayaran 1 Januari adalah ini. Nah, selanjutnya di bagian terakhir yaitu jurnal pelunasan. Jadi pelunasan dimana kita ketemu 31 Desember 2014 di sini ya. Sebelum melunasi 1 Januari 2014, maka kita catat akruarnya juga. Katakanlah boleh sama dengan yang ini ya. Maka kita akan bayar hal yang sama juga, yaitu utang bunga utang pokok bank jangka panjang dan cashnya yaitu ini juga. Baik, itu mungkin jawaban dari soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal yang berikutnya itu nomor 2. Selanjutnya soal kedua, PT Raja Wali menerbitkan obligasi dengan jumlah 3M dengan kupon 7,5% dengan umur 5 tahun. Pembayaran dilakukan semi-annually. Saat ini suku bunga yang berlaku 6,75%. Yang diminta yang pertama, hitung PV obligasi, tentukan dijual di harga berapa. Yang kedua, buatlah tabel amortisasi atas pinjaman tersebut. Yang ketiga, buatlah jurnal transaksi saat peminjaman. Yang keempat, buatlah jurnal beban aktual di setiap akhir periode 31 Desember. Yang kelima, buatlah jurnal pembayaran bunga. Buatlah saat pelunasan. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 2, terlebih dahulu kita menentukan nilai kini atau PV pokok obligasi dan nilai kini atau PV bunga obligasi. Nah, diketahui dalam soal tadi disebutkan bahwa utang obligasinya sebesar 3M, kupon sebesar 7,5%, umur selama 5 tahun, bunga dibayar semester atau semi-annual, dan bunga efektifnya 6,75%. Dan yang ditanyakan harga obligasi, apakah ia premium, diskonto, atau par. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel. Selanjutnya menentukan future value atau nilai jatuh tempo. Yang kedua, rate atau suku bunga efektif. Yang ketiga, NPR atau number periode. Yang keempat, persentase atau kupon atau kontrak. Dan yang kelima, PMT atau kupon dibayarkan. Nah, untuk mencari future value, yang kita ambil adalah dari utang obligasi yang sebesar 3M. Nah, untuk yang semester juga kita ambil dari yang utang obligasi yang sebesar 3M. Untuk kuartal juga kita ambil dari yang utang obligasi sebesar 3M. Nah, selanjutnya kita mencari suku bunga efektif. Suku bunga efektif kita ambil dari yang diketahui tadi, yaitu bunga efektifnya yang 6,75%. Nah, untuk yang semester 6,75% yang ini dibahagi 2. Selanjutnya untuk yang kuartal juga dibahagi 4. Ini kita graf aja ya. Selanjutnya mencari NPR atau periode. Diketahui dalam soal untuk umurnya yaitu 5 tahun. Jadi kita ambil yang 5 ya. Nah, untuk yang semester kita kalikan 2.
Dan untuk yang kuartal kita kalikan 4 ya. Selanjutnya mencari kupon atau kontrak persentase. Nah, di sini kita mengambil dari kupon yang sebesar 7,5%. Kita ambil dari kupon yang sebesar 7,5%. Selanjutnya untuk yang semester kita bahagi 2 seperti yang tadi. 7,5% dibahagi 2. Dan untuk yang kuartal kita bahagi 4. Kita lihat aja ya. Mohon maaf. Lalu untuk mencari kupon dibayarkan atau PMT, rumusnya menggunakan kupon kontrak dikalikan future value. Nah, ini 225 juta. Untuk semester dan kuartal juga rumusnya sama. Kupon kontrak dikalikan future value. Ini kita grab aja ya. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita mencari PV pokoknya. Untuk PV pokoknya rumusnya PV rate NPS dan future value. Di sini kita kasih min ya biar hasilnya positif. Nah, ini untuk hasilnya PV pokoknya kita drag ya biar lebih gampang. Kita drag. Lalu untuk mencari PV bunganya, rumusnya PV rate NPR sama PMT. Di sini kita kasih negatif juga ya biar hasilnya positif. Kita drag juga ya. Lalu hasil dari ini kita jumlahkan PV pokok tambah bunga. PV pokok tambah bunga. Jadi kesimpulannya nilai pokok obligasi hingga jatuh tempo di tahun kelima dengan uang 3M kita terima nilai kininya adalah 2,164 saat jatuh tempo nilainya 3M. Kemudian kalau kita bayarnya semester bayarnya 2,152 nilai kininya. Sedangkan untuk kuartal 2,146. Sedangkan bunga yang kita terima apabila dibayarkan setiap periode, maka nilai bunganya hingga jatuh tempo ialah 928. Dan ini hasilnya premium ya, karena melebihi dari 3M. Nah, untuk harga obligasi karena ditanyakan kuartal, maka harganya
3,094154072. Nah, jadi untuk harga obligasinya sebesar ini ya, untuk kuartal. Ini untuk harga obligasinya. Selanjutnya, menentukan ayat jurnal penerbitan obligasi pada saat transaksi. Karena kita jual obligasi, maka kita mendapatkan uang kas masuk ke dalam perusahaan. Kasnya itu kita ambil dari nilai PV obligasinya, yaitu 3,094 ini. Dan untuk utang obligasi diambil dari yang diketahui tadi sebesar 3M, yaitu 3M sebesar 3M. Nah, dan untuk premium obligasi selisih antara kas dan utang obligasi. Kenapa premium obligasi? Karena kas lebih besar dari utang obligasinya. Kita hitung ya. Jadi hasil untuk ayat jurnal pendekatannya seperti ini. Nah, ini bunga yang dibayar input yang di semester ini 112 juta. Baru ini kunci, baru drag, terus beban bunga lewat dulu, baru isi DP amortisasi premium kan ini. Nah, habis itu isi DP nilai buku obligasi, nilai buku yang diterima, kas yang diterima. Terus habis itu isi DP beban bunga itu kan suku bunga efektif dikali nilai buku obligasi ambil di tabel. Baru sudah beban bunga ini sudah ada, jadi amortisasi langsung kasih kurang ini dengan beban bunga. Baru nilai buku juga sudah bisa. Ini isi, baru kasih kurang dengan ini, baru ini drag ke bawah. Nah, ini memang tidak terubah karena belum ada amortisasi dengan beban bunga. Jadi beban bunga kunci dulu. Beban bunga kunci dulu. Kunci DP bunga efektif F4, baru drag ke bawah. Memang belum terubah karena DP amortisasi belum terubah. Jadi DP ini drag ke bawah. Nah, itu terubah tuh. Nah, selanjutnya membuat tabel amortisasi selama jangka waktu obligasi. Nah, diambil dari kupon dibayarkan. Kita kunci. Lalu untuk beban bunga dilewati dulu. Selanjutnya amortisasi premium obligasi. Untuk amortisasi premium obligasi kita ambil kas yang diterima. Selanjutnya untuk nilai buku obligasi diambil dari Selanjutnya untuk mencari beban bunga, bunga efektif yang ini
dikalikan nilai buku. Ya. Selanjutnya mencari amortisasi premium obligasi. Untuk mencari amortisasi premium obligasi pada periode 1, bunga yang dibayarkan pada periode 1 dikurangi beban bunga. Lalu untuk nilai buku obligasi, buku obligasi ini dikurangi amortisasi premium obligasi pada periode 1. Nah, kita kunci dulu yang beban bunga. Kunci. Ini di break dulu. Lalu untuk beban bunga dikunci. Nah, untuk amortisasi premium di break dulu. Nah, untuk nilai buku obligasi juga sama, yaitu 3M dengan utang obligasi 3M. Selanjutnya yang ketiga, membuat beban akrual di setiap akhir 31 Desember. Katakanlah bunga dibayar 1 Januari. Di sini 1 Januari, 1 Juli, dan di sini 31 Januari. Nah, di sini kita tandai sebagai untuk kita mengakrualkan. Nah, untuk beban bunganya 103, utang bunga 112.500, dan untuk mencari amortisasi atas premium obligasi, mencari selisih antara utang bunga dan beban bunga. Nah, selanjutnya jurnal untuk pembayaran bunga pada saat pelunasan. Jadi untuk akunnya, utang bunga utang bunga 112.500 pada kas juga 112.500. Nah, untuk akun selanjutnya, utang bunga 112.500 dan utang obligasi 3M. Utang obligasi 3M. Dan untuk kas yaitu Baik, sekian dari pembahasan